这是我第一次跟他的相遇。他的妈妈年纪很早很早的事，跟我许家一点关系都没有。Halo guys, bagaimana kabarnya? Oke, berjumpa lagi bersama saya Klik Cinema TV. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul At the Dolphin Bay. Serial film ini berasal dari negara Taiwan yang disutradarai oleh Lin Helong. Pemeran dalam film ini yakni Angel Sang, Ambrose Hu, Wallace Hu, Penny Lin, dan beberapa nama besar lainnya. Film ini mengusung tentang kisah persahabatan masa kecil, pencarian cinta pertama, takdir, dan pentingnya memenuhi janji. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur cerita di episode pertama. Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Su Seya bersama seorang ibu. Wanita tersebut dalam rencananya membawa Seya ke sebuah panti asuhan. Ketika dalam perjalanan mereka terjebak hujan dan memilih untuk berteduh di teras sebuah toko. Ibu tersebut lalu mengajak Seya membeli kue persis di tempat mereka berteduh. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita berpayung bersama anak perempuannya yang sedang membawa sebuah boneka lumba-lumba. Gadis kecil itu diketahui bernama Xiao Pin Kai. Terlihat ibu dari gadis tersebut sedang dalam batin yang terluka. Dan ternyata diketahui bahwa seorang kakek bernama Su menolak ibu dan anak tersebut masuk dalam keluarga besar Su karena baginya gadis kecil tersebut adalah anak haram. Ternyata gadis kecil itu merupakan hasil perselingkuhan antara anak laki-laki dari kakek Su dengan wanita tersebut. Lanjut, kedua bocah malang tersebut akhirnya dipertemukan di tempat itu. Setelah membeli roti dan keluar dari toko, tiba-tiba sebuah mobil menabrak ibu dari gadis tersebut. Karena tak memiliki siapa-siapa, gadis kecil itu lalu diantar ke panti asuhan oleh wanita tersebut bersama dengan Seya. Setibanya di sana, ia masih mengalami duka atas kematian ibunya. Karena itu ia tak pernah bergaul dengan teman-temannya. Ia selalu berdiam diri, bahkan juga tak mau berteman dengan Seya. Hal tersebut membuatnya tak disukai oleh anak-anak yang lain. Di malam pertamanya, Xiao Pin Kai ingin kabur dari tempat itu. Kebetulan pada saat itu niatnya dilihat oleh Seya. Di hari berikutnya, suster lalu membawa Xiao Pin Kai kembali ke panti asuhan. Dan ia mengira bahwa Seya lah yang melaporkan apa yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, ia lalu mendorong Seya. Melihat itu, anak-anak lainnya lalu memarahi dan ingin memukuli gadis tersebut. Namun, Seya dengan sigap berdiri dan melindunginya. Karena tak memberitahu siapa namanya, gadis kecil itu dipanggil dengan sebutan apalah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya tutup botol. Di malam berikutnya, Xiao Pin Kai sekali lagi ingin kabur. Namun kali ini Seya menghampirinya dan memberitahu sebuah jalan keluar. Mereka pun berlari ke sebuah tempat. Namun di dalam perjalanan, si tutup botol jatuh dan kakinya terluka. Seya yang merasa kasihan lalu menggendong tutup botol di punggungnya. Karena ia tak tahu nama dari Seya, si tutup botol lalu memanggil Seya dengan sebutan Tata. Sesampainya di tempat tujuan, tak lama kemudian si tutup botol menangis karena di saat ibunya masih hidup, ibunya pernah berpesan
bahwa jika ia tersesat, ia harus menunggu ibunya di taman tersebut, karena ibunya akan datang menjemput dirinya. Sepulangnya dari taman, ia sekali lagi menangis dan mencabut mata boneka lumba-lumba. Ia beranggap bahwa dengan mencabut mata boneka lumba-lumba, maka si lumba-lumba tak akan pernah melihat kesedihan yang ia rasakan. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, tiba-tiba datanglah kakek Su. Ia adalah seorang direktur salah satu stasiun televisi di Taiwan. Ia datang untuk menjemput cucunya yang lahir dari hasil perselingkuhan anak laki-lakinya dengan seorang wanita yang pernah diusirnya dahulu. Namun ia mengira cucunya adalah seorang anak laki-laki. Tetapi ternyata bukan. Cucunya sebenarnya adalah si tutup botol tersebut. Lanjut cerita, di malam itu si tutup botol merasa sangat sedih karena ia bakalan kehilangan sosok seorang sahabat yang telah memberi kekuatan padanya selama ini. Karena itu sebelum Ceya benar-benar pergi, mereka berjanji satu sama lain. Ceya bilang bahwa tutup botol harus kuat dan tak boleh menangis, karena suatu saat nanti ia akan datang menjemput dirinya. Si tutup botol juga meminta Ceya menepati janjinya, dan ia pun berjanji tetap menanti kedatangan Ceya. Ceya lalu membuka kalung miliknya dan memberikannya pada si tutup botol, sambil bilang dirimu harus kuat sampai aku datang menjemputmu. Keesokan harinya, kakek Su datang dan menjemput Ceya. Di saat itu, si tutup botol sungguh-sungguh merasa kehilangan sosok sahabat kecilnya. Ia pun berlari menuju mobil di mana Ceya berada. Namun apa daya, ia tak mampu dan hanya bisa berdiri pasrah melihat sahabatnya pergi berlalu. Setelah kepergian Ceya, satu persatu dari anak-anak yang lain mendapat orang tua asuh yang baru. Dan tersisa cuma si tutup botol. Ia selalu menunggu Ceya, tapi Ceya tak pernah datang menjemputnya. Sampai pada akhirnya ada seorang ibu yang bernama Huilan ingin mengadopsi si tutup botol. Awalnya si tutup botol tak mau, karena ia masih menunggu sahabatnya. Namun Ceya tak datang menjemput dirinya. Akhirnya ia lelah atas penantiannya dan memutuskan untuk pergi bersama ibu angkatnya. Sebelum pergi, ia meninggalkan boneka lumba-lumba tersebut di tempat itu. Dalam perjalanan, ketika si tutup botol hendak menyelamatkan seekor kucing yang tergeletak di tengah jalan, di saat itu mobil yang ditumpangi oleh Ceya sedang melintasi jalan itu dan hampir menabrak dirinya. Waktu itu Ceya secara sekilas melihat tutup botol, namun ia tak yakin bahwa itu sahabatnya, dan mereka pun berlalu begitu saja. Dari sinilah kita tahu bahwa takdir belum ingin mempertemukan mereka. Singkat cerita, sesampainya di panti asuhan, Ceya tak menemukan si tutup botol dan hanya melihat boneka lumba-lumba. Sejak saat itu hampir tiap bulan ia datang ke panti asuhan untuk menepati janjinya. Namun tak sekalipun ia melihat sahabat kecilnya. Sampai akhirnya 20 tahun kemudian, setelah menyelesaikan studi di universitas di Inggris, ia sekali lagi datang ke panti asuhan. Namun tetap saja tak menemukan si tutup botol. Singkat cerita, saya kini telah menjadi seorang pria tampan dan si tutup botol telah menjadi seorang gadis cantik. Ia kini telah memiliki nama baru pemberian ibu angkatnya, yaitu Tian Pian. Ibu angkatnya hanyalah seorang penjual mie yang membuka warung kecil di samping rumah mereka. Dan tugas Tian Pian seharian adalah membantu ibunya serta mengantar pesanan ke beberapa pelanggan mereka. Tiba di suatu kesempatan, Tian Pian mendengar sebuah stasiun radio yang menyiarkan tentang konferensi pers salah seorang artis penyanyi terkenal di negara mereka. Artis itu bernama Mandy Chen Mancing
kita panggil saja Mancing. Karena bakatnya dalam menyanyi dan kekaguman dirinya terhadap Mancing, ia pun meminta ibunya untuk pergi bertemu, hanya sekedar meminta tanda tangan. Namun ibunya menolaknya sambil menyuruh Tian Pian mengantar pesanan. 唱歌能当饭吃啊？唱歌有什么不好？你一天到晚只知道要唱歌的，我是 Di saat itu juga sahabat baiknya bernama Chunting coba berbohong pada ibunya dengan alasan ia bersama Tian Pian mengantar pesanan tersebut. 我们都已经这么大了，是不是让你明天早上你到海豚湾的船屋来？ Di sisi lain, acara konferensi pers di kantor CTV milik Presiden Su sedang berlangsung. Presiden Su memperkenalkan Seiya yang diangkatnya menjadi manajer umum di perusahaan TV set miliknya. Tian Pian yang terlambat lalu menyaksikannya dari luar. Namun ia tak tahu bahwa sosok pria itu adalah sahabat kecilnya. Merasa tak puas, ia lalu berusaha merengek masuk ke dalam ruangan. Di acara tersebut diperkenalkan juga sebuah proyek album baru yang akan dirilis dengan judul Berkeliaran di Awan. Album itu diciptakan oleh Song Xiaogang, kita panggil saja Zong, dan Mancing adalah penyanyi andalan di TV set. Di akhir acara konferensi pers, beberapa awak media menunjukkan foto dan meminta penjelasan mengenai kedekatan hubungan antara Zong dan Mancing. Karena merasa kesal dengan pertanyaan para awak media, Mancing lalu memberikan sebuah kecupan tepat di pipinya Zong sebagai bukti hubungan mereka. Melihat awak media yang selalu melontarkan 1001 pertanyaan mengenai hubungan keduanya, tiba-tiba Tian Pian coba membelanya. Di saat itu juga Seiya tersenyum melihat kepolosan gadis tersebut, tanpa ia ketahui bahwa gadis itulah sahabat kecilnya yang selama ini ia cari. Di sisi lain, adik tiri Seiya bernama Susani yang diangkat oleh kakeknya sebagai direktur program TV set, dan ibunya bernama Li Huilan sangat membenci Seiya karena jabatan baru yang ditugaskan kakeknya. Dalam pikiran Sani dan ibunya, Seiya adalah anak dari hasil perselingkuhan almarhum ayah mereka. Tetapi mereka tak tahu bahwa Seiya ternyata hanyalah seorang anak yang diadopsi tanpa ada hubungan darah daging dari keluarga Su. Selanjutnya, karena merasa pengaruh media begitu besar terhadap kelangsungan album tersebut, maka mereka pun mengadakan pertemuan darurat. Di sana Song meminta untuk mencari pengganti Mancing, penyanyi andalan mereka. Namun Sani menolaknya karena merasa Mancing memiliki suara terbaik dan sudah sangat terkenal. Di sela-sela perdebatan tersebut, Seiya coba menenangkannya dan mendukung keputusan Song. Namun dengan syarat bahwa dalam seminggu Song harus menemukan calon pengganti Mancing. Kalau tidak, maka Mancing tetap menjadi penyanyi di proyek tersebut. Ternyata maksud Song tidak menginginkan Mancing menjadi penyanyi di proyek tersebut karena ia tak ingin mencampuri antara urusan percintaan dan urusan pekerjaan. Lanjut, di suatu kesempatan para lintah darat yang kejam memporak-porandakan warung tempat jualan ibunya Tian Pian hanya karena tak kunjung melunasi hutang mereka. Di saat itu juga Tian Pian merasa sangat sedih dan berjanji bisa menghasilkan uang lebih banyak untuk membayar utang mereka dengan bernyanyi. Namun sang ibu menolaknya dan menganggap bahwa bernyanyi bukanlah sebuah pekerjaan yang menjamin kesuksesan. Untuk diketahui, ternyata diam-diam Tian Pian menaruh hati kepada Chunting, sahabatnya itu. Namun ia tak berani mengungkapkan perasaannya. Scene berganti di saat makan malam bersama. Seiya memberikan kado ulang tahun untuk Sani, adik tirinya. Namun pada saat itu, Sani mempertanyakan suatu hal pada kakeknya.
Ia bahkan berkata bahwa dialah yang berhak atas semua ahli waris dan jabatan saat ini. Dan baginya, Xie hanyalah orang asing dari keluarga ini. 你还会考虑让他当继承人吗？你当年还会去找他吗？还要骂去接受一个爸在外面跟别的女人生的私生子？ Nah, apakah teman-teman percaya bahwa cinta pertama adalah cinta sejati? Ataukah sebuah penantian pasti akan berujung indah? Ataukah juga kalian percaya bahwa Tuhan telah mengatur semuanya akan indah pada waktunya? Oleh karena itu, pantau terus di channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tak ketinggalan update terbaru di episode berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih.